8 bulan berlalu setelah serangan pertama dimulai di jalur Gaza dan Israel belum juga mencapai tujuan perangnya, yakni melenyapkan Hamas. Padahal segala alat tempur canggih telah dikerahkan. Begitupun usaha menghancurkan terowongan berkali-kali diupayakan demi memblokir persembunyian pejuang Palestina itu. Berbagai operasi juga telah dilakukan IDF. Mereka berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, namun tidak ada perubahan signifikan yang terjadi karena sulitnya mendeteksi keberadaan Hamas. Hingga pada akhirnya kita sampai pada satu pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan Israel, yaitu di mana Hamas sebenarnya berada. Hamas selalu bergerak rahasia. Mengapa Israel bisa lengah pada 7 Oktober 2023 lalu? Sumber yang dekat dengan Hamas menyebut bahwa pihak pejuang Palestina menggunakan taktik intelijen tak terduga saat itu, di mana efeknya membuat Israel salah membaca situasi beberapa bulan sebelum serangan karena mendapat kesan publik bahwa Hamas tak berkeinginan terlibat konfrontasi dengan mereka. Padahal di sisi lain, kelompok pejuang Palestina itu justru mempersiapkan operasi masif yang direalisasikan hingga hari ini. Faktanya, tidak ada yang benar-benar tahu di mana mereka berada. Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar misalnya, ia masuk daftar petinggi Hamas yang paling dicari militer dan intelijen Zionis bahkan sebelum perang besar pecah di Gaza. Adapun kehadiran publik yang dilaporkan terakhir kali terdeteksi saat ia menghadiri pemakaman Presiden Iran, Ebrahim Raisi Mei lalu. Tak bisa dimungkiri bahwa kenyataan paling sulit bagi IDF adalah perang ini tidak seperti perang lainnya karena arena krusialnya berada di bawah tanah. Dengan kata lain, Hamas seringkali berada di terowongan bawah tanah sehingga keberadaannya sulit untuk dideteksi. Jika Israel kerap mengumumkan tiap langkah yang akan ditempuh dalam perang, maka penyebaran informasi yang dipilih Hamas cenderung tertutup serta tidak ada lokasi terkini yang dibagikan. Selain itu, Israel sempat menuduh para pemimpin Hamas di jalur Gaza bersembunyi di misi diplomatik asing untuk menghindari pasukan Israel. Operasi militer IDF di Gaza. Benar bahwa keberadaan Hamas sulit dideteksi, namun satu yang pasti, posisi mereka bisa dilacak melalui sejumlah operasi militer IDF di jalur Gaza. Secara logika, memusnahkan Hamas menjadi tujuan Israel sejak awal, sehingga kemanapun pasukan mereka menyerang, berarti ada Hamas yang selalu menjadi target utama. Jabalia. Kabar mengenai persiapan operasi militer Israel di Jabalia dilaporkan pada awal Mei, tepatnya setelah Israel mengidentifikasi upaya Hamas untuk berkumpul kembali di sana. Bisa dibilang ini menjadi operasi kedua mereka, di mana operasi yang pertama terjadi pada bulan-bulan pertama serangan darat Israel dilancarkan. Namun Hamas dipastikan sudah tak berada di sana saat ini, sebab pada 31 Mei lalu militer Israel mengumumkan bahwa operasi di Jabalia telah selesai. IDF melalui laporan yang dikutip VOA menyebutkan mereka telah menghabisi ratusan anggota militan, menghancurkan puluhan sasaran dan kompleks tempur, serta menemukan ratusan senjata api selama operasinya di Jabalia Timur. Selain itu, pihak Israel mengaku telah menghancurkan lebih dari 10 km terowongan bawah tanah untuk selanjutnya mengambil 7 jasad sandera yang dikembalikan ke keluarga masing-masing. IDF kemudian menarik diri dari Gaza Utara. Rafah. Israel paham betul bahwa rencana serangannya ke Rafah dikecam banyak pihak termasuk sekutu dekatnya Amerika Serikat. Namun, pemimpin mereka, Benjamin Netanyahu, kekeh ingin melanjutkan operasi karena meyakini bahwa operasi di Rafah menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan penuh terhadap Hamas. Artinya, mereka yakin betul bahwa tempat yang menjadi pengungsian jutaan warga Palestina itu merupakan lokasi tempat Hamas bersembunyi. Serta serangan perlu dilanjutkan untuk menghancurkan ancaman yang tersisa. Israel akhirnya menyerang Rafah sejak 7 Mei 2024 setelah mengabaikan semua peringatan yang disuarakan oleh dunia internasional. Menanggapi itu, sayap gerakan militer Hamas
Brigade Al-Qassam menembakkan sejumlah roket ke Tel Aviv pada 26 Mei dan menyebutnya sebagai tindakan balasan atas penyerangan warga sipil di jalur Gaza. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kelompok perlawanan itu masih bertahan di jalur Gaza di tengah agresi Israel di wilayah kantong Palestina. Namun apakah Hamas masih bersembunyi di sana? Ada sedikit keraguan terkait ini mengingat pertempuran hebat antara kedua kubu terjadi pada 30 Mei ketika militer menguasai koridor Philadelphia di jalur Gaza, Palestina. Ini adalah terowongan sepanjang 14 km di sepanjang perbatasan Gaza Mesir yang berhasil diambil alih pasukan Israel. Menurut keterangan sejumlah saksi yang dikutip CNN, pengeboman dan tembakan keras menggema di Rafah. Saksi lain melaporkan pertempuran terjadi di Rafah Tengah, Barat, dan Timur, di mana aksi pengeboman juga terdengar di sekitar gudang bantuan. Selain Jabaliyah dan Rafah, sejumlah titik juga pernah menjadi target operasi IDF, di antaranya kawasan selatan Gaza, Zaitun. Kemudian ada Beit Hanun, yang merupakan kota di tepi timur laut jalur Gaza, Beit Lahia di sebelah utara Jabaliyah, serta Khan Yunis yang juga terletak di bagian selatan jalur Gaza. Adapun Ashkelon yang terletak di Israel Selatan juga disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Hamas dan menjadi tempat bagi mereka untuk menyusun strategi. Kota ini terus-menerus diserang sejak 7 Oktober dan pemandangan Ashkelon tak ubahnya kota Gaza di dalam Israel. Hanya saja tidak ada kabar pertempuran yang dilaporkan setelah pertengahan Mei 2024. Israel bertekad lenyapkan Hamas. Ketika Amerika berupaya mengakhiri konflik Israel-Hamas dengan cepat, kepemimpinan Israel tampaknya bertekad untuk terus maju. Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza awal bulan ini, Biden mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri perang Israel-Hamas. Sudah waktunya perang ini berakhir dan hari setelahnya akan dimulai, kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih. Menanggapi pernyataan Biden, Netanyahu mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan, pembebasan semua sandera dilakukan, dan Gaza dipastikan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel. Tentara Israel dalam keterangan yang dilansir AP membenarkan bahwa pemberantasan Hamas masih belum selesai dengan batalion militan yang tersisa di kota paling selatan Rafah dan pertempuran masih berkobar di utara Gaza. Lebih dari itu, Hamas terus meluncurkan roket ke Israel, namun intensitas yang dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan bulan-bulan pertama perang. Meski begitu, Netanyahu tetap mengakui bahwa mustahil untuk menghilangkan ideologi Hamas sepenuhnya yang menguasai Gaza sejak tahun 2007. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa tujuan Tel Aviv untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas tidak mungkin tercapai. Di mana hal itu ia sampaikan kepada para pejabat Israel dalam kunjungannya ke Israel pada Januari lalu. Israel dan segenap usaha ditambah sokongan senjata dan dukungan dari Amerika Serikat nyatanya belum mampu membuat mereka benar-benar melenyapkan Hamas sepenuhnya. Menurut kalian, apa yang membuat Hamas sulit untuk dimusnahkan?